Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita masih tentang trigonometri, yaitu yang sekarang itu judulnya itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke. Nah, di sini kan judulnya juga perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kita dimisalkan ini diberikan ada segitiga siku-siku. Nah, kayak gitu kan, segitiga siku-siku. Misalkan di sini A, di sini B, kemudian di atas C, kayak gitu. Kemudian, nah di sini kita kasih ada sudut gitu ya. Ini kan sudutnya udah pasti 90 derajat. Nah, di sini ada sudut, misalkan kita ambil di yang A aja sudutnya ya. Misalkan di sini itu ada sudut A, itu dinamakan dengan sudut theta. Nah, kayak gitu. Nah, sudut theta. Nah, maka kalau sudutnya di sini berarti di sini ada sisi-sisi di sekitar sudut kan. Nah, ada sisi AB, ada sisi BC, ada sisi AC. Nah, kita namai dulu aja ya. Sekarang kita lihat ada sisi BC. Sisi BC itu yaitu letaknya itu di depan sudut. Ini kan sudut. Sudutnya itu kan di sini. Berarti depannya ini kan. Berarti sisi BC itu adalah bagian depan dari sudut. Kayak gitu ya. Kemudian sisi AC. Sisi AC itu adalah sisi miringnya ya, sisi miring dari segitiga, berarti di sini miring. Kemudian ada sisi AB. Sisi AB adalah sebelahan dengan sudut. Ini kan sudutnya, ini sebelahnya alias sampingnya ya, berarti di sini kita namanya aja samping, bagian samping dari sudut kayak gitu. Nah di sini jadi ada depan, ada miring, ada samping ya. Patokannya adalah sudut. Kayak gitu, patokannya dari sudut disebut depannya itu berarti depan sudutnya, sampingnya samping sudutnya gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara mencari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Nah, dalam trigonometri itu ada yang namanya dengan sin kostan kayak gitu. Nah misalkan di sini, nah ada yang namanya sin kostan, di sini sin, ada cos, kemudian ada tan. Gitu kan. Nah, ini kan namanya sudut theta. Berarti ada sin theta, ada cos theta, dan ada tan theta. Kayak gitu. Nah, kemudian ini berapa nilainya? Perbandingannya gimana? Nah, untuk rumus sin theta, ini langsung aja ya kita bahasnya. Nah, untuk rumus sin theta itu didapat dari perbandingan depan per miring alias demi. Berarti di sini demi ya. Kita ganti aja namanya warnanya. Nah, untuk sin itu demi gitu ya. D-nya itu depan, ini itu miring ya, per gitu. Depan per miring. Kemudian untuk cos sendiri itu rumusnya itu adalah sami ya. Sami itu berarti AB alias samping, kemudian dibagi miring. Miring itu adalah AC. Berarti di sini sapermi. Kayak gitu. Kemudian tan itu didapat dari sin dibagi cos ya, atau kita rumus cepatnya itu adalah desa, depan per samping ya. Jadi kunci cepatnya untuk menghafal sin kostan itu adalah demi, sami, desa kayak gitu. Nah kemudian sekarang ada kebalikan dari sin kostan. Nah gitu ya, kebalikan dari sin apa? Kebalikan dari sin itu adalah kosek ya, kosek. Berarti kosek theta. Kemudian kebalikan dari cos itu apa? Sekan alias sek. Nah, kemudian kebalikan dari tan itu ada apa? Kotan alias kot. Kayak gitu ya. Nah, ini berapa nilainya? Nah, untuk mencari nilainya itu gampang aja. Karena kan kita di sini clue-nya itu udah ada sin kostan ya. Nah, sekarang kosek. Ini kosek ya, kosek. Nah, sekarang kosek. Untuk mencari kosek itu kan kebalikan dari sin. Berarti kalau misalkan kebalikan dari sin ya udah berarti demi dibalikin aja. Kalau demi dibalikin jadi mi d itu. Jadi mi d miring per depan kayak gitu. Kemudian sekarang sekan itu kebalikan dari cos. Cos itu kan sa mi. Berarti kalau sekan misa. Kayak gitu ya. Kemudian kot itu kebalikan dari tan. Kalau tan itu desa berarti kalau kot sa per D. Kayak gitu ya. Jadi rumus perbandingannya tinggal ini aja ya. Demi sami desa, kemudian mi D misa sade. Tinggal kayak gitu aja. Sin kostan, kosek, sek, kotangan kayak gitu.
Nah, sekarang sebelum ke soal, dalam segitiga siku-siku ini berarti kita harus ingat dulu, berarti kita harus review ulang, yaitu materi Pitagoras. Materi Pitagoras ya. Karena di sini berhubungan dengan segitiga siku-siku, berarti berhubungan dengan Pitagoras. Coba kalau misalkan dalam Pitagoras itu misalkan diberikan di sini segitiga siku-siku, di sini A, di sini B, di sini C. Berarti untuk mencari A itu apa rumusnya? Untuk mencari A kuadrat itu didapat dari B kuadrat ditambah C kuadrat, gitu kan. Untuk mencari B kuadrat itu apa? B kuadrat itu berarti A kuadrat dikurangi C kuadrat ya. Untuk mencari C kuadrat itu apa rumusnya? Berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini harus ingat-ingat lagi ya. Prinsip Pitagorasnya, atau yang masih ingat triple Pitagoras boleh pakai triple Pitagoras ya. Nah, sekarang langsung ke contoh. Contoh soalnya gimana? Contoh. Ya, misalkan di sini aja deh. Contoh soal di sini, contoh soal. Misalkan diberikan segitiga, ada segitiga nih. Ada segitiga siku-siku. Kemudian di sini A, di sini B, dan di sini C. Nah, diketahui misalkan BC itu adalah 5 satuan, kemudian AC itu adalah 3 satuan, gitu. Kemudian di sini ada sudut C. Kita namain aja sudutnya sudut alfa misalkan. Nah, di sini ada sudut alfa. Pertanyaannya cari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosek alfa, sekan alfa, dan kot alfa. Nah, berapa ininya ya? Nah, ini pertanyaannya adalah ini. Nah, sekarang kita langsung aja ke ininya dulu, sisi-sisinya dulu. Di sini kan diketahui sisi-sisinya itu, sisi-sisi pada segitiganya itu kan AC udah ada 3, BC udah ada 5. Nah, si AB-nya itu kan belum ada di sini ya. Jadi kita sebelum mencari sin kostannya itu kita tentukan dulu semua sisinya, pastikan udah ada semua ya. Berarti di sini X karena di sini belum ada. Itu oke, kita cari X dengan menggunakan prinsip triple Pitagoras ya. Ini kan siku-siku. Langsung aja dah. Kalau 3, 5 berarti di sini berapa? Nah, rumusnya pakai ini nih, pakai ini. Yang belum bisa pakai ini ya. Berarti berapa di sini? 4. Ya, hitung sendiri. Tapi di sini 4. Nah, kemudian sekarang gimana cara mencari sin? Ya udah langsung aja. Berarti sin alfa. Ini berarti sin alfa. Berarti sin alfa itu apa rumusnya? Demi ya. Oh, kita tentukan dulu deh sudutnya. Sudutnya itu kan di sini. Nah, sudutnya di sini nih. Berarti kita tentukan dulu sisinya. Kalau sudutnya di sini, sisinya itu berarti di depannya ini kan. Oh, berarti sisi depan itu adalah yang 4. Berarti ini adalah bagian depan. Kemudian di sini 5 itu jadi apa? Miring. Kemudian di sini 3 itu jadi apa? Bagian mana? Sisi mana? Samping. Samping dari sudut kan. Berarti ini samping. Nah, udah dapat. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini kan pertanyaannya itu berapa sin alfa? Berarti kan kalau sin itu demi ya. Depan per miring. Depannya berapa? Depan itu 4. Miring itu berapa? Miring itu adalah 5. Jadi 4/5. Tinggal gitu aja ya. Kemudian sin cos. Cos alfa itu berapa? Cos itu sami. Sa per mi. Sa-nya itu berapa? Sa-nya itu 3. Mi-nya itu adalah 5. Jadi 3/5. Kemudian tan. Tan alfa. Tan alfa itu demi sami desa. D per sa. D-nya berapa? D-nya 4. Sa-nya 3. Berarti 4/3 ya. Sekarang kosek. Berarti kosek berapa dong? Berarti kosek itu bisa ditulisnya CSC alfa gitu juga bisa ya. Kosek itu berarti berapa? Kebalikan dari sin. Ya udah, ini 4/5 berarti kalau kosek 5/4. Kayak gitu. Kemudian sekan. Nah, sek alfa berarti kebalikan dari cos. Berarti 3/5 dibalikin jadi 5/3. Dan terakhir adalah kot tangan. Berarti kot alfa itu berapa? Kebalikan dari tan. Berarti dibalikin jadi berapa? 3/4. Nah, jadi kayak gitu aja ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang lain. Nah, contoh
Contohnya yang lain misalkan ada apa nih? Segitiga siku-siku, masih tetap ya segitiga siku-siku. Di sini misalkan kayak ginilah bentuknya. Kalau kayak gini berarti di sini misalkan ada sudut A, ada B, ada C. Nah, ini siku-siku di B. Kemudian sekarang pertanyaannya itu kalau di sini 7, di sini misalkan 24, yang ditanyain tentukan sudut. Nah, di sini ya. Tentukan dari sin C, kemudian cos C, pokoknya nama tan C, nah, dan selanjutnya ya. Nah, tentukan ini dari semua ini. Ya udah, berarti kan kalau di sini sin C, berarti di sini sudutnya di C, kayak gitu kan. Nah, tapi sebelum itu mengerjakan ini, kita cari dulu berapa sisi AC-nya. Ya, sisi AC-nya berapa? Di sini 7, di sini 24, berarti di sini berapa? Pakai Pitagoras. Ya, misalkan di sini X. Pakai Pitagoras berarti X sama dengan, atau X kuadrat sama dengan berapa ini? 24. Ini sama dengan 24 ditambah 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Oke, berarti berapa dong? Kalau X doang berarti ininya udah akar. Berarti 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat itu berapa? 24 kuadrat itu berapa sih? 576 ditambah 49. Berarti berapa dong? 576 tambah 49. Berarti berapa? 576 tambah 49 itu di sini 5. Kemudian di sini 15 ke atasin berarti 625. Akar dari 625 berapa? 25. Oke, berarti di sini X-nya 25 dapat. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita tentukan dulu mana depan, mana samping, mana miring. Oke, sekarang sudutnya itu adalah di C ya, sudutnya di C. Berarti kalau sudutnya di C berarti depannya adalah AB yang ini. Berarti 7 adalah depannya. Kemudian berarti 25 itu adalah miringnya ya. Karena depan sudut siku-siku itu berarti miring. Kemudian 24 itu apa dong? Berarti ini di sampingnya kayak gitu. Ya udah, berarti sin C. Sin C berapa nih sin C? Berarti sin C itu adalah demi kan? Demi. Berarti depan dari C berapa? 7. Mi-nya berapa dong? 25. Oke, berarti cos C itu berapa? Demi sami. Berarti sami. Sa-nya berapa? Sampingnya 24. Kemudian miringnya berapa? 25. Kemudian tan-nya itu berapa? Desa. D-nya berapa? D-nya 7. Sa-nya berapa? Sa-nya 24. Nah, tinggal gitu aja ya. Kemudian sekarang pertanyaannya, berarti kalau cosec, sek dan cotnya berapa? Berarti tinggal dibalikin aja nanti dari sini. Gitu ya. Berarti di sini cosec, untuk cosec C-nya berapa? 25 per 7 ya, karena dibalikin. Kemudian untuk sec C-nya berapa? Berarti 25 per 24. Kemudian cot C-nya itu berapa? 24 per 7. Nah, tinggal gitu aja ya. Oke, sekian untuk materinya. Nanti kita lanjut dengan soal latihan-latihan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.